Di era digital ini, ada satu krisis yang seringnya nggak kelihatan, tapi dampaknya, wih, ngerusak banget. Apa itu? Judi online. Kelihatannya sih cuma hiburan iseng-iseng ya kan? Tapi ternyata, di baliknya itu ada sistem yang sengaja dirancang buat menjebak jutaan orang. Nah, yuk kita bongkar bareng-bareng, gimana sih permainan yang tadinya buat seru-seruan bisa jadi sumber kehancuran? Coba deh kita pikirin sejenak. Game-game yang ada di HP kita, yang mungkin kita mainin tiap hari, itu beneran cuma hiburan aja. Nggak ada bahayanya gitu? Atau jangan-jangan ini justru jadi pintu awal ke sesuatu yang bisa, ya, menghancurkan masa depan? Pertanyaan ini penting banget dan ini yang mau kita bahas sekarang. Oke, jadi pertanyaannya, kok bisa sih permainan ini bikin ketagihan banget? Jawabannya, ini bukan kebetulan loh. Rasa candu yang muncul itu sengaja diciptakan. Semuanya udah didesain dengan pinter, sekaligus berbahaya. Yuk, kita bedah satu-satu gimana cara kerjanya. Nah, ini dia salah satu jebakan psikologis yang paling ampuh, ilusi kontrol. Jadi para pemain itu ngerasa mereka punya skill, punya strategi jitu. Di kepala mereka tuh, gampang, gue bisa ngontrol hasilnya. Padahal kan, kenyataannya ini semua murni soal hoki. Gak ada hubungannya sama keahlian. Tapi perasaan bisa ngontrol inilah yang bikin mereka balik lagi, dan lagi. Dan ilusi kontrol tadi itu diperkuat lagi sama fitur-fitur ini. Coba deh lihat. Pertama, aksesnya gampang banget. 24/7, bisa main di mana aja, kapan aja. Terus, sering banget dikasih kemenangan-kemenangan kecil. Tujuannya bukan biar kamu kaya, tapi buat mancing hormon dopamin di otak biar seneng, biar nagih. Belum lagi promosinya yang agresif, bonus ini itu yang bikin susah nolak. Dan yang penting, mainnya bisa anonim, jadi nggak ada yang ngejudge. Wah, semuanya dibungkus rapi pakai grafis dan suara yang keren pula, komplit. Ada satu lagi loh jebakan yang pinter banget, mode free play atau main gratisan. Tahu nggak, di mode ini sistemnya seringkali diatur biar pemain lebih gampang menang. Tujuannya apa? Ya buat ngebangun rasa percaya diri palsu. Begitu ngerasa jago, ngerasa, wah gue bisa nih, langsung deh kepancing buat nyoba pakai uang beneran. Dan saat itulah mereka masuk perangkap. Oke, kita udah lihat gimana jebakannya dipasang. Sekarang, kita masuk ke bagian yang lebih berat. Kita akan lihat dampak nyatanya. Ini bukan lagi soal game atau strategi, tapi ini soal kehancuran hidup yang benar-benar terjadi. Coba bayangin angka ini, minus 25 juta rupiah. Ini bisa jadi utang, tabungan yang ludes, atau yang lebih parah, uang buat kebutuhan sehari-hari keluarga yang hilang gitu aja. Dan ini sering banget kejadian karena ada yang namanya chasing losses atau mengejar kekalahan. Jadi setiap kali kalah mereka bukannya berhenti, malah pasang taruhan lebih besar lagi dengan harapan uangnya balik. Padahal yang ada malah makin terjerumus ke lubang yang lebih dalam. Dan masalahnya nggak berhenti di uang loh. Stres karena utang numpuk dan kalah terus-terusan, itu bisa memicu depresi berat, rasa cemas yang nggak karuan, pokoknya kesehatan mental hancur. Bahkan, stres psikologis ini bisa nyerang fisik juga loh. Bisa kena penyakit kayak GERD atau asam lambung, sampai yang paling fatal serangan jantung. Ngeri kan? Inilah yang namanya lingkaran setan. Buat lari dari stres dan rasa kecewa karena kalah, beberapa pemain malah nyari pelarian lain. Kemana? Alkohol atau bahkan narkoba. Ini benar-benar cuma nambahin masalah di atas masalah yang udah ada, bikin jalan keluarnya jadi jauh lebih susah. Nah, ini poin yang sering banget orang lupain. Judi online itu bukan cuma soal rugi duit atau sakit, tapi ini juga masalah hukum. Serius, coba lihat aturannya di UU ITE. Cuma jadi pemain aja, itu ancamannya nggak main-main. Penjara sampai 6 tahun dan denda bisa sampai 1 miliar rupiah. Coba pikirin lagi, sepadan nggak risikonya? Oke, sekarang gimana cara ngenalinnya? Bagian ini penting banget nih. Bisa buat kita ngaca ke diri sendiri, atau buat ngebantu kita peka sama orang-orang di sekitar kita. Anggap aja ini semacam daftar periksa. Coba deh, jawab jujur pertanyaan-pertanyaan ini, entah buat diri sendiri atau sambil merhatiin teman dekat. Apakah ada dorongan buat main dengan taruhan yang makin gede? Apakah sering ngejar kekalahan? Udah mulai bohong sama keluarga soal ini? Sering rasa gelisah? Gampang marah kalau nggak bisa main? Udah mulai ngandelin pinjaman buat modal? Dan yang paling bahaya, apa judi udah jadi lebih penting dari kebutuhan pokok? Kalau ada beberapa jawaban iya, wah itu tandanya lampu merah udah nyala. Tapi, di balik semua cerita suram ini, ada satu hal yang penting banget buat diingat. Selalu ada harapan, selalu ada jalan keluar. Nah, sekarang kita bahas gimana caranya memulai jalan pemulihan itu. Jalan pemulihan itu selalu dimulai dari 3 langkah awal. Langkah pertama, ini yang paling berat tapi paling penting. Berani ngakuin kalau kita punya masalah. Langkah kedua, jangan ragu cari bantuan profesional. Ke psikolog atau psikiater itu bukan tanda kita lemah, justru itu langkah paling berani. Dan yang ketiga, jangan berjuang sendirian. Libatkan keluarga, teman dekat yang bisa dipercaya. Mereka itu bisa jadi sistem dukungan yang luar biasa.
Terus bantuan profesional itu kayak gimana sih? Umumnya ada dua cara. Pertama, ada yang namanya terapi perilaku kognitif atau CBT. Ini efektif banget karena langsung ngebongkar akar masalahnya, yaitu pola pikir yang salah tentang judi. Jadi terapis akan bantu kita ngenalin pikiran-pikiran kayak, ayo sekali lagi pasti menang, dan ngubahnya jadi lebih realistis. Kedua, kadang-kadang perlu juga obat-obatan, terutama buat ngatasin masalah penyertanya, kayak depresi atau cemas berlebih. Pada akhirnya, semua pembahasan kita ini mengerucut ke satu pertanyaan. Pertanyaan yang sederhana tapi kuat banget. Pemulihan itu selalu dimulai dari satu langkah kecil. Pertanyaannya sekarang, kapan langkah itu akan diambil?